pemimpin sekarang yang betul-betul berantakan. Presiden Jokowi bahwa itu pasti mangkrak, IKN ini akan memperparah ekologi di Kalimantan dan potensi mangkraknya luar biasa gedenya. Jadi mewariskan keberantakan pada pemimpin berikut itu namanya dungu. Berhentilah menghakimi orang. Ini bukan menghakimi. Berhentilah menghakimi orang karena bukan ini menghakimi. Kritik. Ini menghakimi orang dan menurut saya berhenti. Kenapa? Anda tidak diangkat oleh siapapun untuk menjadi hakim bagi siapapun. Mas Jokowi, Pak Jokowi itu jangan lupa itu petugas partai. Jadi ini manusia satu ini, petugas partai ini, boneka partai ini, boneka oligarki ini berkali-kali berbohong. Apa Jokowi petugas partai? Partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Jangan sekedar diartikan partai sebagai sebuah wadah organisasi semata-mata. Ada tugas ideologi yang diperjuangkan di situ. Kalau kemudian menghakimi orang, menghakimi partai dengan kupasan-kupasan awal saja di kulit muka saja, saya pikir nggak bijaksana loh. Survei mengatakan 80% tidak ada orang yang menganggap ibu kota itu adalah ibu bagi dia tuh. Tadi katanya Jokowi mengklaim bahwa warga sekitar mendukung penuh perpindahan ibu kota negara dari Jakarta menuju Penajam Pasir Utara ya di Kalimantan Timur. Coba perhatikan saja perkataan-perkataan mereka. Itu bukan spontan, tapi memang sudah mereka rencanakan. Buktinya ada kesamaan narasi dari mereka meskipun tempat untuk menarasikannya itu berbeda. Presiden sekarang bikin salah kebijakan, yaitu IKN, karena itu udah diproyeksi oleh para ekonom bahwa itu akan gagal. Jokowi sudah memperingatkan dunia sedang diperingatkan. Dan ini menurut saya luar biasa. Oke. Kalau Jokowi apa? Dia tegur seluruh kapitalis dunia itu. Betul. Di depan forum kapitalisme. Jadi tidak mengherankan Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan justru menantang negara-negara barat. Kami siap untuk masuk ke dalam green and blue energy. Dan salah satunya ada di Kalimantan Utara, yaitu di Sungai Kayan. Begitu konsepnya berantakan, maka seluruh sistem internasional bereaksi bahwa Indonesia berbahaya dalam keadaan berbahaya dari Presiden Jokowi itu. Ya itu diketawain semua orang karena bangsa Indonesia ketahuan rapuh. Apa coba? Kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Mereka cuma menyampaikan gerutuan saja. Kalau tadi apakah itu dianggap benar? Kalau menurut saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Ketika kita berbicara tentang ibu kota negara baru, berbicara tentang Kalimantan, atau berbicara tentang daerah lain di Indonesia, jangan self-centered, jangan merasa diri kita benar sendiri. Ibu kota baru, padahal sebetulnya di dasar fondasi ibu kota baru itu berkelimpangan orang miskin. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul. Sejak era Presiden Soekarno, di setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang. Pak Jokowi literasinya adalah menghafal nama ikan. Pak Jokowi tidak dilatih di dalam wilayah imajinasi. Pernyataan itu akan disangkal oleh sekian banyak fakta yang lain dari produk-produk kebijakan yang dilakukan oleh Jokowi. Nah, maksud saya berhenti seperti itu. Kita bicara pernyataan Jokowi, ya pernyataannya. Jangan tafsirkan keseharian dia yang Bung Rocky sendiri tidak tahu. Itu nggak tepat itu. Jadi kalau orang udah bilang presiden Anda itu dungu dalam soal lingkungan, environmental ethics, kan itu kasar sekali kan? Kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Menghakimi bahwa Jokowi tidak otentik. Itu bukan menghakimi, itu faktanya. Mengomentari orang tidak perlu menjadi hakim. Kenapa dia tidak hidup setiap hari dan itu? Dia tidak tahu tentang aktivitas presiden setiap hari. Ada sebuah tempat elit punya sendiri yang harganya mahal, punya gedung sendiri, lalu dijual, pindah ke tempat jin buang anak, pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? IKN bukan sekedar pindah gedung pemerintahan, bukan itu. Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif. Jadi sekali lagi, kekacauan konsepsional ini yang nggak dipahami oleh Pak Presiden. Tapi Presiden Jokowi kan nggak ngerti konsep-konsep ini. IKN akan kita jadikan
sebagai sebuah showcase transformasi, baik di bidang lingkungan, cara kerja, basis ekonomi, teknologi, dan lain-lainnya. Ini betul-betul negara yang sedang duduk di atas bara api sosial. Ini yang nggak dimengerti oleh saudara Presiden Jokowi yang hahaha doang kalau datang di depan televisi lalu mengatakan baik-baik aja kita akan capai ini capai itu. Apa? Warga adat Dayak juga setuju nama Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru. Pembicaraan tadi adalah kesepakatan membicarakan persetujuan bentuknya IKN yang ada di Kalimantan Timur ini. Kami atas nama Sultan Kutai Kartanegara mendukung penuh 100% diadakannya pembangunan IKN saat ini. Kami dari Kesultanan Pasir sangat bangga bisa bertemu dengan Bapak Presiden Joko Widodo karena suatu penghargaan yang sangat terhingga dan sebesar-besarnya kami ucapkan banyak terima kasih. Kami sendiri dari Kesultanan Pasir menyambut dengan antusias IKN dan kami memohon segera dibangun ibu kota negara baru ini. Karena kami yakin dengan perpindahan ibu kota baru, mudah-mudahan membawa wajah baru dan martabat di dunia. Warga diharapkan tidak terhasut dan terprovokasi oleh pihak lain yang berupaya memecah belah atau upaya mengadu domba terkait upaya penggagalan pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Tidak semua orang bahagia menjadi warga ibu kota baru yang akan dibangun di Kalimantan Timur. Salah satunya adalah Yati Dahlia, warga suku Balik di Sekayu, Penajam Pasar Utara. Dia bahkan tegas menolak kehadiran pusat Indonesia di kampungnya kelak. Langkah penolakan ini buat PKS sangat penting karena mereka sudah menyiapkan langkah yang kedua. Langkah kedua menjadi tugas Edi Mulyadi dan kawan-kawannya untuk menghantam pemerintah lewat narasi Cina. Apakah betul buat rakyat kita? Apakah betul buat bangsa kita? Atau kita persiapkan ini untuk Beijing baru? Pengembang Cina yang membangun di sana, mereka nggak masalah rugi kosong, nggak masalah karena pasti ada penduduk yang dikirim ke sana. Siapa? Warga RRC tinggal di sana. Masa gini aja nggak ngerti sih? Dari 410.000 hektar yang kita pakai untuk ibu kota, intinya itu hanya kurang lebih 4.000. Yang lainnya apa? Memang yang lainnya akan tetap dikonservasi dalam bentuk hutan-hutan. Kami berterima kasih karena tokoh-tokoh adat Pak Sultan Kutai, Sultan Pasir, kami dari Dayak, sedayaknya perwakilan dari Banjar dengan perwakilan keluarga kita yang diterima. Dalam perbincangan tadi menyangkut IKN, kita menerima dengan senang hati IKN ini. Nah, dengan IKN ini tadi kita menyampaikan aspirasi masyarakat. Suku Banjar adalah suku asli Kalimantan. Kami sangat mendukung adanya IKN. Cuma kami tadi sudah diberi kesempatan berdialog diberi kesempatan untuk berbicara menyampaikan aspirasi kepada Bapak Presiden. Kami hanya minta tolong diperhatikan sumber daya manusia kami, supaya kami tidak kalah dengan saudara-saudara kami pendatang dari luar nantinya, supaya saudara-saudara kami, generasi kami nanti bisa bersaing, karena penduduk Kalimantan adalah penduduk yang welcome, yang selalu bisa menghargai satu sama lain. Narasi masyarakat adat Dayak Kalimantan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah dan juga kepada DPR RI dalam hal pembangunan dan proses daripada ibu kota negara kita. Kami tentu di dalam rangka berada di Kalimantan Timur yang tentunya adalah sebagai masyarakat pendatang yang sudah berbaur begitu lama. Alhamdulillah berdampingan dengan saudara-saudara kami dan kami sangat mendukung keberadaan IKN ini. Kami berharap bahwa kondusivitas ke depan yang tentunya menjadi kompleksitas bagi masyarakat keberadaan IKN, kita berharap bahwa masyarakat apapun yang berada di IKN ini adalah masyarakat negara Republik Indonesia yang tentunya kondusivitas kami bersama keluarga, bersama anak cucu kami berdampingan dengan
suku-suku asli, kami berharap agar bisa menjadi wadah yang terbaik ke depan. Sayangnya si Edi Mulyadi ini kepleset lidah. Mungkin karena memang dia pembawaannya kasar dan arogan, maka perkataan yang menganalogikan Kalimantan sebagai tempat jin buang anak itu sudah membekas dalam dirinya dan terlontar begitu saja secara spontan. Bahkan dia menyebut di sana tempat tinggalnya kuntilanak dan genderuwo. Masih ditambah lagi temannya si Azam itu, pengacara HTI dan FPI, yang menyebutnya sebagai tempat monyet. Pindah ke Kalimantan Penajam sana untuk beli rumah di sana. Mana mau? Banyak monyet. Banyak monyet. Saudara kita memang